فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kerasnya hati atau lunaknya hati, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maka sebagaimana dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna qalba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Dia membolak-balikkan sekehendak dia. Jadi hati di tangan Allah dan kita menempuh jalan-jalan yang disyariatkan agar hati jadi lunak karena mengingat Allah. Adapun masalah ditakut-takuti, ini akan mengeraskan hati dan sebagainya, ini hanyalah tipu daya syaitan saja. Kalau kita sudah menempuh jalan yang benar, maka kita tawakal kepada Allah akan hasilnya. Yang penting jalannya sudah benar. Adapun kalau jalannya keliru, seseorang itu justru menempuh perkara-perkara yang mengeraskan hati. Di antaranya yang mengeraskan hati sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid, sikap orang-orang ahli kitab adalah, yaitu kitab suci sudah berlalu lama di masa mereka, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran dan tidak menaatinya, sehingga hati menjadi kaku, dan mereka tidak mengambil pelajaran dari berbagai bencana yang pernah mereka alami. Mereka tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan yang seterusnya. Dan itu semua memang mengeraskan hati. Maksiat-maksiat itu juga mengeraskan hati. Ini salah orang yang maksiat dan salah orang yang tidak menempuh jalan yang benar. Tapi barang siapa dia itu menempuh jalan yang benar, dia bersyahadat dengan benar, dan dia tahu bahwasanya konsekuensi syahadat adalah walak dan barok karena Allah, cinta dan benci karena Allah, kesetiaan dan permusuhan karena Allah. Maka barang siapa dia itu setia pada Allah, kita cintai dia walaupun kita tidak kenal dia secara nasab atau secara pribadi misalkan. Demikian pula barang siapa dia durhaka kepada Allah dan banyak menyimpang dari jalan Allah setelah datangnya penjelasan, maka kita membenci dia walaupun dia orang paling dekat dengan kita. Maka memang inilah yang diperintahkan, inilah konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan ini adalah pegangan iman yang terkuat, yaitu cinta dan benci karena Allah. Nabi SAW yang paling lembut hatinya, beliau yang bersikap keras kepada kepada Ka'ab bin Malik, kepada Hilal ibnu Umayyah, kepada Murarah ibnu Rabi'. Demikian pula para sahabat, mereka adalah orang-orang yang lembut hati, yang mudah tersentuh untuk taat kepada kebenaran, untuk rujuk kepada kebenaran setelah tergelincir. Dan mereka adalah orang yang mudah menangis. Tetapi tatkala ada kewajiban untuk menghajar orang yang layak dihajar, untuk mentahdir orang yang layak ditahdir, maka mereka bangkit. Bukan masalah lembut hati atau keras hati atau apa, bukan demikian. Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang terkenal dengan segala jenis ilmu yang beliau miliki dengan taufik dari Allah Ta'ala, disebutkan dalam biografinya, beliau sering menangis sehingga nampak ada dua bekas jalan air mata di wajah beliau. Tetapi diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah dan yang lainnya tentunya, bahwasanya beliau keras terhadap orang-orang Qadariyah. Demikian pula Ibnu Umar yang diberi nasihat sedikit saja dengan dibacakan satu hadis saja oleh Abdullah bin Amr ibn al-As tentang kesombongan, beliau menangis. Tapi beliau keras terhadap orang-orang Qadariyah dan seterusnya. Mau kita hitung berapa banyak seperti ini? Apakah kita katakan para sahabat tidak tahu jalan untuk melunakkan hati dan sebagainya? Tapi kita menempuh jalan yang disyariatkan sambil kita senantiasa berusaha untuk menjaga stabilitas hati kita. Tidak ifrat, tidak tafrit, tidak bersikap berlebihan dan tidak bersikap kurang. Dan ini ditempuh dengan cara apa? Memperbanyak ilmu syar'i dan pendalamannya serta pengamalannya. Bukan seperti ahli kitab dan para ulama
sudah tahu kebenaran kemudian menjauhinya, itu yang menyebabkan hati jadi keras dan kaku. Adapun untuk masalah gontok-gontokan lah atau perpecahan atau apa, memang syaitan tidak ingin untuk ahlul haq itu bersatu. Syaitan tidak ingin untuk ahlul haq itu senantiasa tenang. Adapun untuk ahlul batil, memang syaitan melihat hatinya sudah runtuh. Untuk apa dipecah-pecah lagi? Walaupun prakteknya ada pecah. Anda tahu orang-orang roja, mereka juga pecah. Mereka berebut pemerintah, berebut pengaruh atau berebut mad'u atau rebutan dana ini dan itu. Anda tahu. Demikian pula ikhwanul muslimin, demikian pula orang-orang sufiyah. Anda tahu di tetangga-tetangga Anda itu, tetangga yang di Malaysia dan di beberapa tempat, mereka berebut masalah jadi imam, bermusuhan dan sebagainya. Jangan disangka bahwasanya yang pecah hanya di dalam ahlu sunnah, di seluruh dunia. Bahkan orang-orang kafir mereka juga banyak mengalami perpecahan. Anda tahu dari buku-buku yang ada dan dari cerita orang yang ada di ikhwah yang ada di Amerika dan sebagainya. Masing-masing gereja sendiri mereka pecah satu sama lain. Jadi jangan disangka mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah mengatakan mereka para ahli kitab, engkau menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka sendiri bercerai-berai. Hanya saja ahlu sunnah memang dicerai-beraikan lebih banyak, diusahakan seperti itu oleh syaitan, karena syaitan tidak suka ahlu sunnah itu bersatu sehingga jadi kuat. Maka yang salah bukan orang yang menegur kebatilan dan ahli batil, tapi yang salah adalah orang yang tidak mau setia di atas kebenaran dan tergiur dengan sedapnya kebatilan. Itu yang layak disalahkan, karena dialah yang membuat perpecahan. Sebagaimana kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, sunnah itu identik dengan jamaah, makanya dikatakan ahlu sunnah wa jamaah. Sementara bid'ah itu identik dengan furqah, maka dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Jadi jangan salahkan orang yang setia dan cemburu dengan kebenaran, tetapi salahkan orang yang dia menjauh dari Shiratul Mustaqim dan bandel tatkala diberi nasihat. Salahkan dia. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemudian untuk syubhat yang satunya, yang mana sebagian orang yang bergaya warok padahal bukan warok, atau bergaya zuhud padahal bukan zuhud, mengatakan saya takut untuk mentabdik seseorang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, ini ditakut-takuti oleh syaitan, baik syaitan manusia ataupun syaitan dari kalangan jin. Semuanya memang ada pertanggungjawabannya. Orang sholat ada pertanggungjawabannya, orang main game juga ada pertanggungjawabannya, orang puasa ada pertanggungjawabannya, ada pemeriksaannya. Sebagaimana orang menggibahi orang lain juga ada pertanggungjawabannya. Maka semua amalan, baik amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan, semua ada pertanggungjawabannya. Amalan mata, amalan telinga, amalan tangan dan kaki, semuanya ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan hanya kami yang ditakut-takuti, awas tanggung jawab. Engkau mengatakan fulan mubtadi' lah atau apa, engkau juga bertanggung jawab, karena engkau menggibahi ahlul haq dan tidak mau menolong ahlul haq tatkala diperlukan, sementara engkau mampu. Ini untuk orang yang mampu. Yang tidak mampu, dia diwajibkan untuk belajar dan menolong kebenaran semampunya, menolong ahlul haq semampunya, bukan malah menggembosi. Menggembosi itu juga akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Dan kami dalam artian orang yang sudah tahu kebenaran, bukan kami saya sendiri, tapi secara umum, orang yang sudah tahu kebenaran dan dengan dalil-dalilnya dan hujahnya, dia tidak takut untuk dimintai tanggung jawab, karena dengan dalil-dalil itulah dia tahu apa yang Allah wajibkan terhadap dia untuk tidak menyembunyikan kebenaran. Ini justru ini adalah menjadi hujah, menjadi argumentasi. Ya Allah, engkau tidak hanya membebani kami untuk sholat dan diam, tapi engkau juga membebani kami untuk menolong agamamu dan tidak diam saja. Engkau membebani kami untuk cinta dan benci karena engkau. Ya Allah, kami sudah berusaha memahami dalil semampunya, walaupun dan kemudian kami menerapkannya, dan kami membenci orang-orang yang menyelisihi syariatmu setelah tegak hujjah. Dan ini adalah perintah engkau ya Allah, engkau yang memerintahkan itu. Maka inilah pertanggungjawaban kami. Ahlul haq tidak takut untuk yang seperti itu apabila sudah jelas hujjah mereka. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.